Oke, di sini gua no edit ya. Jadi gua akan bicarain tentang hal yang mungkin bisa dibilang cukup menakutkan ya di Indonesia, yaitu tentang korupsi. Korupsi sekarang itu lagi marak-maraknya banget di Indonesia. Di zaman-zaman PPKM itu kemarin ada yang soal bansos, terus soal yang lain-lain. Ya pokoknya banyak lah aksi-aksi korupsi yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi. Tapi menurut gua di Indonesia sendiri yang gua tahu korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi, tapi juga dilakukan oleh rakyat-rakyat yang kecil. Gua sering lihat beberapa kali sih, tidak sering, tapi gua beberapa kali sering lihat ada semacam kayak tindakan korupsi ya, meskipun kecil sebenarnya, nggak banyak, nggak kayak pejabat-pejabat yang mungkin bisa bermiliar-miliar sampai triliun-triliunan, tidak sampai seperti itu. Tapi gue lihat adanya korupsi yang dilakukan oleh rakyat-rakyat biasa. Nah, salah satu contoh kegiatan korupsi adalah pernah nggak sih lu dulu lah dikasih mungkin sama orang atau temen bokap atau nyokap lu lah, temen bapak ibu lu lah, lu dikasih duit nih buat jajan ya, berapa kek, 10.000 atau 20.000 atau gocap lah, gocap aja, gocap. Terus tiba-tiba emak lu atau bapak lu bilang, sini udah mama ambil aja. Terus ternyata tidak dibalikin, mama simpen aja, ternyata tidak dibalikin. Menurut gua itu udah kasus korupsi, menurut gua ya, tapi memang skalanya kecil, nggak banyak yang uangnya itu atau materinya yang dikorupsi itu nggak banyak. Tapi menurut gua itu sudah tindakan korupsi. Aduh, ini kok mau tutup sih. Nah, gimana ceritanya ketika orang rakyat kecil aja melakukan korupsi? Pasti orang yang sudah besar pun juga rentan akan korupsi. Menurut gua bahkan dengan uang sekecil itu, orang-orang yang korupsi ini, yang rakyat kecil itu udah kepikiran gitu buat korupsi. Apalagi kalau melihat uang yang bermiliar-miliar, bertriliun-triliunan gitu loh. Ya pasti terjadinya korupsi itu pasti gede banget dong. Maka dari itu, gue cukup heran sebenarnya. Karena permasalahannya itu bukan hanya di pejabatnya doang, tapi di mindset orang-orang Indonesia sendiri gitu loh. Seperti yang gue contohkan tadi, korupsi yang dilakukan oleh orang tua ya, yang mengambil uang anaknya dan lain-lain. Kalau ditanya, kalau misalkan diprotes, lu kok hitung-hitungan sih bang sama orang tua? Kan orang tua lu udah biayain lu, udah ngasih makan lu dan lain-lain. Kalau soal ngasih makan, ngebiayain ya, itu udah tanggung jawab orang tua, menurut gua. Itu udah tanggung jawab orang tua, karena kita sebagai anak lahir itu nggak minta ya, nggak minta sama sekali. Jadi ketika orang tua melahirkan seorang anak, itu sudah jadi tanggung jawab dia untuk membiayai, mensejahterakan anaknya. Jadi nggak bisa yang namanya kalau hitung-hitungan, ya itu memang tanggung jawab mereka gitu loh. Kalau memang nggak siap sama tanggung jawab untuk mensejahterakan anak, ya nggak usah punya anak. Gitu aja kan, simpel gitu loh. Kalau soal yang tadi, soal uang jajan yang dikasih ke anak terus akhirnya disimpan sama orang tuanya terus akhirnya nggak balik, yaitu menurut gua sih sudah termasuk kasus korupsi. Jadi solusinya adalah di diri kita masing-masing. Sebisa mungkin jangan kayak gitulah, jangan ngambil haknya orang lain. Meskipun itu dari keluarga sendiri ya gitu loh, jangan. Karena kalau itu dibiasain, itu jadi keterusan biasanya, jadi sebuah kebiasaan gitu. Jadi korupsi yang kayak gitu tuh jadi ya udahlah gitu. Jadi nggak ada yang negur, makanya malah tambah banyak yang melakukan itu.
Nah, orang-orang ini yang tadi melakukan korupsi kecil ini juga mungkin punya keinginan untuk jadi pejabat, dan akhirnya mereka mengkorupsi uang yang bukan punyanya mereka. Banyak lagi masalahnya uangnya. jadi tadi solusinya ya di diri kita masing-masing aja. Sebisa mungkin nahan lah, karena gue sih takut ya sebenarnya kalau gue ya uang orang lain terus gue simpan sendiri tuh kayaknya mungkin gue bisa melakukan itu, tapi gue kayak kepikiran kayak gimana ya, kayak nggak tenang gitu loh, dan gue nggak mau gitu loh hidup dalam ketidaktenangan gitu. Jadi ya itu sih tadi solusinya, ya kita introspeksi diri, dan kalau memang ada yang melihat seperti itu ya dinasehatin aja. Iya, kalau lu punya pendapat lain boleh komen di bawah. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa.